Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime Dialog. Sebelum kita lanjutkan dialog, saya akan mengajak Anda ke daerah istimewa Yogyakarta. Transportasi kereta api menjadi salah satu pilihan saat mengunjungi kota Jogja atau kota Gudeg. Untuk mengetahui situasi terkini di stasiun Tugu Jogja, kami sudah terhubung dengan jurnalis NTV Adam Mardian. Adam, selamat malam. Bagaimana pantauan Anda di stasiun Tugu? Selamat malam, Mbak. Baik, hari ini saya berada di stasiun Tugu Yogyakarta dan saya ingin melaporkan bahwa memang sejak beberapa hari lalu telah terjadi kepadatan di stasiun Tugu, baik di stasiun Tugu Yogyakarta maupun di stasiun Lempuyangan, di mana kebanyakan dari penumpang ini adalah mereka yang akan pergi menuju keluar dari Yogyakarta. Dan dari data yang dikeluarkan oleh KAOP PT KAOP Daop 6, sejak tanggal 19 Desember hingga 20 Desember, total penumpang yang naik dari stasiun Tugu ini sejumlah 36.599 penumpang. Sedangkan jumlah penumpang yang turun di stasiun Tugu ini jumlah 43.513 orang. Dan diperkirakan puncak dari arus ini akan terjadi pada tanggal 24 Desember mendatang. Demikian. Baik, bagaimana pantauan lalu lintas sendiri, kemacetan di kota Jogja? Kemacetan memang sudah mulai terjadi kepadatan ya Mbak, cuma memang setiap akhir pekan terjadi di Yogyakarta memang selalu padat. Baru akan terlihat nanti setelah esok hari tanggal 21 atau tanggal 22. Itu baru akan terlihat benar-benar kepadatannya jelang hari Natal mendatang dan malam misa Natal. Ya. Baik, ada himbauan khusus untuk para pemudik yang akan ke Jogja, Adam? Baik, himbauannya mungkin karena cuaca, Mbak ya. Cuaca lagi hujan dan sering terjadi di beberapa ruas jalan Jogja itu terjadi kemacetan dan genangan air. Jadi kami himbau wisatawan untuk berbekal payung atau jas hujan untuk berjalan-jalan di sekitar kawasan wisata ataupun di daerah lainnya. Baik, baik. Sama sediakan cukup uang untuk belanja dan kulineran di kota Jogja. Baik, Adam, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya langsung ke Pak Ahmad Yani, PLT Dirjen Hubdar, terkait dengan pengawasan terhadap operator yang nakal, mengingat angkutan atau moda transportasi selama mudik seringkali ada operator yang nakal. Seperti apa pengawasannya, Pak Ahmad? Silahkan. Ya, kalau ada masih operator yang mengoperasikan kendaraan yang tidak layak, dan kami sudah lakukan ramcek, dan kami beri tanda dia, Mbak. Tandanya ada lingkaran ini coret, dia masih beroperasi, maka kita cabut langsung perizinannya. Langsung dicabut? Ini sudah pelanggaran yang cukup besar karena kita sudah peringatkan untuk tidak jalan menggunakan kendaraan yang tidak layak. Kasihan masyarakat yang ada gitu. Jadi kita sudah sepakat bahwa apabila kendaraan yang digunakan tidak layak jalan, maka kita akan cabut trayeknya. Baik. Itu, Mbak. Untuk mudik gratis seperti apa Pak untuk tahun ini? Ya, tahun ini kita ada 8 kota di Jawa, kurang lebih ada 90 unit bus, kurang lebih penumpang kira-kira 3.250-an. Itu, Mbak. Baik, jadi, itu lebih tinggi dari jumlah. Mulai dari Solo, Wonogiri, Yogyakarta, dan daerah-daerah lainnya di Jawa Tengah yang sekarang kita layani 8 kota. Baik, Pak Ahmad Yani. Mudik gratis Nataru. Baik, Pak Ahmad Yani, ada sejumlah catatan ketika mudik gratis di tahun ini di 2024. Salah satunya adalah bis untuk tujuan Lampung yang kelebihan muatan. Ini juga digarisbawahi juga sama Pak Joko terkait overload tadi. Kemudian juga di sisi lain banyak juga bus yang kosong karena calon pemudik yang sudah apply di satu operator kemudian tiba-tiba membatalkan. Apa catatan atau mitigasi untuk hal itu supaya tidak terjadi lagi untuk mudik Nataru kali ini? Ya, karena sudah pasti alamat, nama, kemudian siapa sudah tertera di situ semua, maka kita akan berikan sanksi untuk tidak boleh ikut lagi sementara. Waduh, udah di blacklist ya? Itu Pak Joko. Iya, blacklist lah bagi yang udah ikut tapi nggak jadi gitu. Atau membatalkan, ya kita blacklist, Mbak. Sampai berapa lama blacklistnya, Pak? Itu sudah kesepakatan. Ya, jangan lama-lama, masyarakat juga masih mungkin sekali 2 kali gitu, Mbak. Oke. Ya. Jadi
Jadi biar ada efek jerah juga kalau membatalkan padahal bisnya sudah kita siapkan, sayang. Ini bukan hanya Ya, dari pemerintah daerah ya Pak, bukan hanya dari pemerintah tapi juga pihak swasta ya. Bagaimana sinerginya antara swasta dan juga pusat? ya biasanya teman-teman swasta kalau Nataru nggak begitu banyak. Tapi Hmm. kalau pas nanti pas Lebaran itu rata-rata hampir semua instansi pemerintah yang ada di Jawa, kemudian perusahaan-perusahaan besar itu juga menyelenggarakan. Ini lebih baik saya kira. Ini lebih bagus sehingga masyarakat eh, lebih tidak menggunakan kendaraan pribadi atau Ya, sepeda motor. ya. Tapi Nah, tetap ini hal yang bagus lah. satu calon pemudik hanya bisa apply ke satu operator saja untuk mudik ya. Jadi tidak Yes, tidak kemudian menyebar yes. jaring mana yang dapat, mana yang kebagian kuota. Saya ingin ke Pak Joko dulu deh, evaluasi Nataru tahun lalu seperti apa Pak Joko dari MTI? Ya, sebenarnya kalau Nataru itu tidak begitu tidak begitu sesibuknya pada saat mudik Lebaran. Ya, Tapi tentunya ini kan antara Nataru dan mudik ini berdekatan lah ya, paling waktunya jeda 2 bulan. Kaitannya tadi juga dengan mudik gratis, saya kira sudah mulailah dirancang kalau tahun ini bagaimana negeri itu cukup menggunakan satu aplikasi gitu ya, biar bersama-sama. Tapi kalau ini Nataru saya kira nggak gitu banyak lah. Ya, lebih banyak orang itu Nataru itu ini wisata. Makanya diketatkan adalah untuk penggunaan bis wisata itu. hmm, Jadi informasi buat masyarakat agar kalau menggunakan bis wisata itu yang punya kirnya, ada izinnya, sopirnya pengemudi mintanya 2 meskipun 1 hari. Itu bahaya juga karena kalau dia berangkat pagi sampai sore itu sudah lebih dari 8 jam gitu ya. Apalagi daerah-daerah wisata tuh pegunungan tuh yang asik gitu kan. Nah ini jalur-jalur itu cari supir yang tahu rutenya, jangan yang supir tidak tahu, apa ya sekali karena memang geometri jalannya kadang-kadang tidak mendukung juga gitu ya. Nah ini masa tahu, jadi jangan cari yang serba murah, namun nantinya menjadi persoalan kalau dalam perjalanan itu jangan sampai terjadi. ya. Tapi meskipun tidak sepadat kalau kita bicara mudik Lebaran begitu ya. Ini peaknya ada 2 kali di tanggal 21 Desember dan juga 28 Desember. Selama ini Anda lihat kecenderungannya seperti apa? Trennya seperti apa Pak? Kepadatan itu terjadi di tanggal 21 dan juga 28. Apakah harus ada penyesuaian di 2 tanggal peak tersebut? Merata dia. Jadi nggak ada begitu tinggi ya, jadi cukup merata dan yang agak biasanya nanti pas kembalinya itu biasa lah. Yang mesti masuk ke Jakartanya agak padat gitu kan, tapi yang penting itu lancar sebenarnya. Ya kalau kita bilang lebih cepat nggak mungkin ya karena begitu banyaknya kendaraan, tapi yang penting ada kelancaran sehingga mereka kalau nanti kembali ke Jakarta katakanlah tanggal 1 atau tanggal 2 itu bisa masuk kerja, ya mereka bisa benar-benar alur lalu lintasnya bisa lancar. Baik, apa yang harus diperhatikan oleh Dirjen Hubungan Darat misalnya ya, untuk transportasi darat Jawa khususnya? Ya khusus Jawa ini kan banyak di darat sama kereta api. Kita tahu kalau jalur kereta api PT KA sudah menyiapkan lah beberapa daerah yang rawan longsor, mungkin banjir itu mereka selalu siapkan. Tetapi ada kemungkinan berpindah lokasi, ini bisa terjadi. Nah kemudian untuk kereta api ini sebenarnya yang kerap terjadi itu adalah di perlintasan sebidang. Ini selalu terjadi itu, Ya, entah itu Lebaran maupun Nataru. Ini menjadi perhatian, makanya daerah-daerah perlintasan bidang yang tidak dijaga ya sekarang dalam kondisi harus ada yang menjaga ya, minta aparat desa dan sebagainya karena yang korban itu biasanya yang jarang melintas. Kalau yang sering melintas biasanya yang tidak, yang jarang melintas mereka tidak tahu, apalagi jalur kereta sekarang sudah double track dan frekuensinya cukup banyak, kecepatan kereta juga cukup tinggi sekarang, nggak kayak dulu ya. 90, sekarang bisa sampai 120 ya, itu perhatian. Kemudian kok jalan utama ya lokasi-lokasi yang rawan longsor juga ini menjadi perhatian. Ya, ini Jadi nanti nggak fokus juga jalan akan tol, di jalan tol juga. baik. Ini nanti juga akan saya tanyakan ke Pak Ahmad Yani. Tapi Pak Joko, saya ingin dengar dari Anda dulu. Kalau kita bicara evaluasi atau laporan dari Polri mengenai kecelakaan selama periode mudik Lebaran yang tahun ini 2024 ada hampir 3.300 kasus. Kemudian 73% kecelakaan di libur mudik ataupun arus balik itu adalah sepeda motor, 73%. Ini kalau kita bicara Lebaran kemarin di musim panas. Sekarang musim hujan, angin kencang, dan tadi BMKG juga menginformasikan akan ada fenomena La Nina tadi meskipun rendah.
Apa yang harus diwaspadai? Apakah dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat harus memberikan atau kepolisian harus memberikan larangan yang cukup tegas untuk mereka yang menggunakan sepeda motor agar tidak menepi sepanjang jalan, misalnya kalau tiba-tiba hujan, itu yang terjadi di Jakarta misalnya Pak. Tiba-tiba hujan, sepeda motor langsung menepi di pinggir jalan dan itu membahayakan sebenarnya. Sebenarnya apa catatannya, apa evaluasinya, apa rambu-rambu yang harus ditepati? Ya, kalau akhir tahun Nataru itu kecenderungan sepeda motor jarak jauh tuh minim sekali. Beda kalau mudik lebaran gitu ramai ini enggak. Mereka biasanya jarak pendek lah. Tapi mesti banyak sepeda motor karena persentase sepeda motor kita tuh 84% lebih. Ya, jadi wajar sepeda motor banyak ya. Masalah kecelakaan sebenarnya kalau pas Nataru atau mudik lebaran itu tidak sebanyak seperti hari biasa sebenarnya. Karena apa? Emang kendaraannya banyak, cuman beritanya banyak, nggak ada berita lainnya, jadinya seolah-olah rame. Padahal dasarnya turun kok, ya, itu turun. Cuman kita bandingkannya kan antar Nataru sebelum dan sesudah atau Lebaran sebelum dan sesudah selalu begitu. Dan ini kecenderungannya makin menurun. Jadi sebenarnya kalau makin ramai itu makin senang kita beritanya, jadi nggak banyak kecelakaan gitu kan. Iya, iya, iya. Cuman perjalanan lebih lambat. Baik, tapi secara overall Pak Joko kalau Anda lihat evaluasi, rekomendasi itu apakah selama ini sudah dijalankan oleh pemerintah, oleh kepolisian sepanjang kita menghadapi libur panjang entah itu Lebaran ataupun Nataru seperti saat ini? Ya rata-rata ya diterima lah. Contohnya begini, sekarang kalau Kementerian Perhubungan kalau mudik gratis dengan bus itu berangkatnya dari terminal, sudah nggak di tempat umum lagi. Itu kan Ya. menunjukkan bahwa biar masyarakat tahu kalau kita berangkat dari terminal loh, bukan di Monas atau dari Senayan gitu kan. Itu saya kira diikuti oleh kementerian lainnya juga. Ya, dan itu memudahkan kalau di terminal kan mudah sekali, jadi tidak usah buat toilet banyak-banyak, nggak perlu untuk istirahat, toh di sana sudah disediakan semua, lebih murah, lebih efisien gitu kan. Gitu. Oke, kalau tadi Pak Ahmad Yani menyampaikan jembatan timbang misalnya dijadikan rest area, apakah memang perlu lebih banyak rest area? Mengingat kalau sekali lagi kalau kita berkaca di pengalaman mudik ataupun arus balik, itu rest area aja dibatasin waktunya. Ya, ini masyarakat harus tahu, kita karena di jalan tol terpaksa memasakkan diri rest area-nya di jalan tol. Padahal kalau rest area di jalan tol itu penuh, langsung aja keluar. Tol itu yang banyak sekitar tol itu rest area di jalan arteri ya, itu cukup banyak. Ya, pilihannya banyak. Khawatirnya karena mereka takutnya kalau keluar masuk lagi nanti mahal. Padahal enggak, hitungannya sama juga gitu kan. Jadi jangan maksakan di jalan tol, lebih baik keluar aja tol. Apalagi nanti istirahatnya katakan di tol itu di bahu jalan, itu jangan sampai terjadi. Karena bahu jalan itu untuk kondisi darurat, bukan untuk dia istirahat. Lebih baik keluar gate yang terdekat, toh cari di sana sangat banyak sekali. Dan tidak begitu jauh lah. Kalau di Jawa Tengah itu ada yang paling dekat itu di Salatiga, pokoknya keluar itu nggak sampai 2 kilo, sudah banyak sekali rumah makan pilihannya. Gitu. Dan Pertimbangannya Pemda juga, biaya mungkin saya kira Pak nanti Joko. persiapan juga. Justru enggak, kalau keluar itu kan lebih murah daripada rest area harganya di tol itu. Kalau di luar lebih Bukan murah artinya dia kalau kan. keluar jalan tol dulu kemudian masuk lagi kan harus ngetap lagi, harus bayar lagi berarti kan? Ya bayar lagi itu kan yang digunakan selama di jalan tol sebenarnya. Jadi sebenarnya sama juga, nggak ada pengurangan, nggak ada penambah. Artinya apapun itu, kalau memang lebih aman adalah mau istirahat lama-lama itu jangan di rest area di jalan tol begitu ya, keluar saja di jalur-jalur arteri begitu. Apa yang menjadi concern terbesar Anda Pak Joko untuk libur Nataru kali ini? Ya Nataru kali ini memang ini selain cuaca ya, ini juga kami mengkritisi itu adalah dengan sepeda motor. Saya kira mungkin ini terakhir kalinya aja, atau ke Sumatera silakan motor, tapi kalau di Jawa tuh sepeda motor lebih baik digantikan, diperbanyak bisnya. Ya, karena apa? Toh dia sampai di daerah kan sepeda motor sudah banyak, nanti bisa dijemput saudaranya dan sebagainya. Tiap-tiap rumah di punya kita kan sudah ada sepeda motor. Nah, Ya. diperbanyak aja lah bis-bis itu, ya, sehingga orang mengurangi untuk menggunakan kendaraan pribadi. Dan itu kan sudah jelas. Kalau mudik dan baliknya juga menggunakan bis ya. Artinya bukan hanya pas mudiknya, juga dia baliknya pun bisnya juga ada. Nah, itu yang mungkin nanti dikampanyekan ketika nanti menghadapi Lebaran 2 bulan lagi lah persiapan itu kan. Jadi motor digantikan dengan sejumlah bus, apalagi busnya nanti kan kesiapan dengan teman-teman dari Organda, jadi bus itu bisa Ya. digunakan. Tidak nyaman juga kalau liburan ataupun mau mengarah ke satu kota dalam rangka libur tapi hujan-hujanan gitu ya.
Baik Pak Joko Setiono, terima kasih sudah berbagi insight bersama kami di NTV Prime Dialog, dan sebelumnya tadi juga ada Pak Ahmad Yani, PLT Dirjen Hubungan Darat. Dan pemirsa, kami akan NTV Prime sampai di sini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.